Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 401420042. Di sini saya akan melakukan praktikum garam dan kelarutan dengan menggunakan PET simulation yang berjudul soluble salt, dengan tujuan untuk mengamati partikel yang larut pada saat keadaan titik tepat jenuh di setiap larutan. Nah, pada praktikum yang pertama dilakukan dengan mode tabel salt dengan mekanisme melakukan 5 kali variasi volume air, kemudian diamati partikel yang larut pada saat titik tepat jenuh. Pada variasi volume yang pertama, saya akan menggunakan satu kali 10 pangkat minus 23 liter, kemudian dimasukkan partikel sodium klorid dan diamati Nah, bisa dilihat di sini terdapat partikel yang mengendap. Ini merupakan kondisi lewat jenuh yang ditunjukkan oleh tabel bound. Nah, untuk lebih jelasnya kita gunakan agar tidak ada larutan yang mengendap. Nah, ini merupakan kondisi titik tepat jenuh atau maksimum dari larutan agar tidak mengendap. Didapatkan partikel sodium 36 dan chloride 36. Selanjutnya, variasi volume yang kedua. Menggunakan 2 kali 10 pangkat minus 23, kemudian dimasukkan atau ditambahkan partikel sodium chloride pada keadaan titik tepat jenuh dengan volume air 2 kali 10 pangkat min 23, larutan partikel yang larut yakni sodium sebanyak 72 dan chloride sebanyak 72. Selanjutnya, dengan volume 3 kali 10 pangkat minus 23, kemudian ditambahkan sudah tidak terdapat endapan di sini. Untuk volume air 3 kali 10 pangkat minus 23, untuk mencapai titik tepat jenuh dibutuhkan partikel sodium sebanyak 108 dan chloride sebanyak 108. Yang keempat, dengan volume 4 kali 10 pangkat minus 23,
ditambahkan partikel hingga mencapai kondisi titik tepat jenuh. Terdapat endapan, ini menandakan kondisi lewat jenuh, kemudian dikurangi partikelnya untuk mencapai titik tepat jenuh. Nah, untuk mencapai titik tepat jenuh pada volume 4 kali 10 pangkat minus 23 dibutuhkan partikel sodium sebanyak 144 dan chloride sebanyak 144. Variasi yang terakhir digunakan 5 kali 10 pangkat minus 23 kemudian ditambahkan partikelnya hingga mencapai titik tepat jenuh. Dikurangi partikelnya Nah, pada volume 5 kali 10 pangkat minus 23 untuk mencapai titik tepat jenuh dibutuhkan partikel sodium sebanyak 180 dan chloride sebanyak 180. Nah, selanjutnya beralih ke mode Slick Soluble Salt. Pada mode Slick Soluble Salt dilakukan dengan dua larutan atau dua jenis larutan yang masing-masing larutan dilakukan 3 kali variasi volume air, kemudian diamati partikel yang larut pada saat tepat jenuh di setiap larutan. Nah, yang pertama saya menggunakan strontium fosfat pada variasi volume yang pertama. Saya menggunakan 5 kali 10 pangkat minus 17 kemudian ditambahkan partikel hingga mencapai kondisi titik tepat jenuh. Bisa dilihat di sini terdapat endapan yang menandakan larutan tersebut melewati kondisi jenuh atau lewat jenuh. Nah, untuk mencapai kondisi tepat jenuh dibutuhkan partikel strontium sebanyak 21 dan fosfat sebanyak 14. Selanjutnya, variasi volume yang kedua digunakan 1,0 kali 10 pangkat minus 16 kemudian ditambahkan partikelnya
Untuk mencapai titik tepat jenuh pada volume 1 kali 10 pangkat minus 16 dibutuhkan partikel strontium sebanyak 45 dan fosfat sebanyak 30. Selanjutnya, dengan konsentrasi 1,5 kali 10 pangkat minus 16 Nah, pada konsentrasi 1,5 kali 10 pangkat minus 16 dibutuhkan partikel strontium sebanyak 66 dan fosfat sebanyak 44 untuk mencapai titik tepat jenuh. Selanjutnya, saya akan menggunakan silver bromida. Yang pertama, variasi yang pertama, saya menggunakan 5 kali 10 pangkat minus 17 liter, kemudian ditambahkan partikel silver bromida. Nah, ini terdapat endapan yang menunjukkan larutan tersebut berada pada titik melampaui jenuh. Nah, untuk mencapai titik tepat jenuh, partikelnya harus dikurang. Nah, pada volume 5 kali 10 pangkat minus 17 silver bromida, untuk mencapai titik tepat jenuh dibutuhkan partikel silver 22 dan bromid sebanyak 22. Selanjutnya, variasi yang kedua pada silver bromid. Dengan menggunakan volume 1 kali 10 pangkat minus 16, kemudian ditambahkan partikelnya sampai mencapai kondisi tepat jenuh. Pada silver bromid dengan volume 1 kali 10 pangkat minus 16 liter ini dibutuhkan partikel silver sebanyak 44 dan bromide sebanyak 44 untuk mencapai kondisi tepat jenuh. Selanjutnya, variasi konsentrasi yang terakhir untuk silver bromid digunakan 1,5 kali 10 pangkat minus 16 liter, kemudian ditambahkan partikel silver bromide.
hingga mencapai titik tepat jenuh. Nah, di sini untuk mencapai titik tepat jenuh pada larutan silver bromide volume 1,5 kali 10 pangkat minus 16 dibutuhkan partikel silver sebanyak 65 dan partikel bromide sebanyak 65. Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, semakin banyak pelarut, maka dibutuhkan partikel terlarut yang semakin banyak pula untuk mencapai titik larutan tepat jenuh, yang mana larutan tepat jenuh terjadi ketika Pc atau hasil kali konsentrasi molar ion dipangkatkan dengan reaksinya sama dengan nilai Ksp dari suatu larutan. Lebih singkatnya, titik tepat jenuh tidak terdapat endapan dalam larutan tersebut. Nah, titik larutan tepat jenuh ini juga dipengaruhi oleh jenis dari partikel zat terlarut atau jenis larutan itu sendiri. Nah, cukup sekian praktikum yang saya lakukan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.